Ya Sobat Kreatif, balik lagi di Pro 2 FM RRI Denpasar untuk siang hari ini ya. Kali ini di Jeda Sweet bakal nemenin untuk acara apalagi kalau bukan remaja berprestasi. Kamu gak punya prestasi, dengerin kita aja. Kali-kali terinspirasi. Iya. Kali ini ditemenin sama siapa, Cin? Hai, kali ini ditemenin sama Eka Furni tentunya. Hai Eka, congratulations ya karena terpilih. Terpilih untuk jadi itu keep secret ya. Keep Jadi secret nanti ya. bisa surprise gitu. Oh gitu. Didi sih cuma mau bilang congratulations terpilih jadi Putri Indonesia. Oh bukan Eka yang ini ya? Bukan. Bukan Putri yang ini. Bukan Putri yang ini. Ini Putri yang tertukar. Saya Putri dari ayah saya saja. Oh, saya pikir Putri yang tertukar ya. Oh gitu. Jangan dong sampai jangan. tukaran. Oke, siang hari ini kita sama siapa aja nih? Siang hari ini kita ada satu orang narasumber ya, masih kelas 2 SMA. Oh Maisa, ya Allah so cute. Keseumuran sama aku, Mbak. Masih lebih mudahan aku sih, nggak apa-apa deh. SMP ya, Mbak ya? Iya, maklum. Aku kan pegawai yang dipekerjakan secara ilegal. Lah, nggak boleh. RRI nggak ada pakai ilegal ya. Oke, jadi untuk siang hari ini Sobat Kreatif senang banget bisa ketemu lagi. Seperti biasa di hari Minggu ada satu narasumber yang akan memberikan inspirasi untuk Sobat Kreatif semuanya di rumah. Kali ini kita kenalan dulu langsung ya sama Ayo, siapakah dia? Gusti siapa Agung dia? Ayu Vira Ristiana. Panggilannya Vira ya? Panggilannya Vira. Hai Vira. Ih, kompak banget kita. Halo. Jangan-jangan dia merasa canggung gara-gara kita rame banget sih. Iya, Maklumin ya, seminggu sekali ketemunya loh. Betul banget. Jadi Vira gimana nih kabarnya untuk pada hari Minggu ini? Kabarnya baik banget hari ini. Baik banget, oke. Santai ya, dari sini di Vira ini sampai ke studio sudah jam 9 loh, lumayan. Waduh. Kamu berdedikasi. Kamu harus jadi penyiar di sini loh. Saking inginnya memberikan inspirasi gitu ke Sobat Kreatif di rumah. Ini bentuk ini ya, bentuk contoh remaja yang sangat patut ditiru ya. Iya, pastinya. Jadi datang lebih awal, mempelajari situasi. Kali-kali bisa diakuisisi. Loh, apa sih? Akuisisi ya Bu ya? Iya, kita lanjut yuk. Lanjut aja. Ini siapa nih cantik kita hari ini nih? Jadi Vira adalah kelas 2 ya. Iya, di SMA Negeri 5 Denpasar. Dan SMA Negeri 5 itu di mana, Cin? SMA 5 Denpasar di Sidakari ya kalau nggak salah ya. Jalan Sanitasi. Oke, jadi prestasi Vira itu adalah finalis Putri Sekolah Ajak Bali di tahun 2016. Selain itu juga punya hobi untuk ikut taekwondo dan juga berprestasi di ajang tersebut ya. Ada juara 2 Manila Cup, juara 2 Porjar di tahun 2017, juara 3 Porjar di tahun 2016 dan juara 2 Wali Kota Cup 2015 dan 2016. Wow, kamu luar biasa. Wah, ini salah satu hobi yang cukup lumayan bertolak belakang gitu ya. Satunya yang feminim banget, modeling juga, satunya lagi maskulin banget. Nah, kita akan mengorek-ngorek informasi dan inspirasi yang akan kita dapatkan dari Vira tentunya selama 50 menit ke depan. Iya, kurang-kurang dikit lah ya. Kurang banyak sih kayaknya. Kurang banyak kayaknya. Tapi nggak apa-apa nih, kita mulai dulu. Kira-kira kesibukannya apa nih cantik kita ini? Kira kesibukannya apa nih untuk saat ini? Untuk saat ini kesibukannya sekolah sama acara dari putra-putri sekolah. Kegiatan putra-putri sekolah aja. Oke, jadi sekarang masih libur atau besok sekolah? Ulangan besok sekolah ujian. Oh my god. Sobat Kreatif ya, kita doain sama-sama ya buat Vira, moga-mogahan Vira bisa menjalankan ujiannya dengan baik, lancar, kemudian ingat semua yang sudah dipelajari sehingga mendapatkan nilai yang sesuai hasil kerjanya. Yeay. Amin, jangan lupa ya aminnya ya. Iya, amin. Dan juga Sobat Kreatif yang juga persiapan gitu ya untuk ulangan, pasti sudah pada di kamar gitu semua baca-baca buku. Atau jangan-jangan matiin kita loh. Jangan dengerin kita, siapa tahu jadi semangat ya. Iya, betul banget. Kita berisik tapi ada isinya loh. Sombong banget ya. Oke, jadi kesibukannya Vira saat ini adalah sekolah dan besok ujian dan juga ikut kesibukan putra putri sekolah Ajak Bali gitu ya. Nah, sebelumnya ini kan kita udah tahu ya banyak sekali ajang-ajang pencarian bakat dan juga beauty pageant yang ada Jakek Bagus, Putra Putri Bali. Nah, sekarang ada Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Nah, mungkin bisa diceritakan Vira, bagaimana sih sebenarnya Putra Putri Sekolah Ajak Bali itu sendiri? Oke, jadi Putra Putri Sekolah Ajak Bali ini adalah Duta Pendidikan Bali, yaitu nanti dari
wakil dari sekolah akan ditaruh langsung ikut pemilihan di Provinsi Bali dan akhirnya diseleksi semua dengan berbagai macam proses. Akhirnya kita bisa ada 15 pasang, yaitu masing-masing adalah duta yang nanti ada runner up-nya, ada juaranya, ada intelijensianya juga, ada favoritnya juga gitu. Jadi semua duta pendidikan. Oke. Jadi dari semua sekolah itu ada 15 pasang. Iya. 15 pasang, nyari 15 pasang itu seperti apa? Kan banyak banget ya sekolah yang ada di Bali itu. Seperti apa kira-kira itu? Jadi nanti dia dari sekolahnya dulu, diseleksi dari sekolahnya, dari masing-masing sekolah yang ada di Bali, entah itu di Beleleng, di Denpasar, di Tabanan, semua. Jika semua sudah terpilih, nanti langsung ke Denpasar untuk seleksi. Nanti selesai seleksi, sudah masuk interview, lolos, baru nanti dikarantina. Setelah itu ikut grand finalnya. Oke. Jadi gimana perasaannya nih, Vira sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi finalis Putri Sekolah Ajak Bali? Sampai di sini aja udah rasanya bangga banget. Oke. Bangga sama diri sendiri. Dan gak percaya bisa sampai kayak gini. Dan emang prosesnya sulit banget, nggak gampang. Jadi finalis aja udah bersyukur. Dan tapi di sini setelah kita masuk yayasan, jadi duta, kita semua di sini sama di mata ketua yayasan sama semua gitu. Oke, baiklah. Nah, prosesnya tadi katanya panjang banget ya gitu ya, Mbak DJ ya. Kita penasaran nih, prosesnya seperti apa sih yang Vira alami gitu? Mungkin ada kejadian unik yang Vira alami selama mengikuti proses itu? Ada. Jadi awal ikut itu diajakin temen, ya korban temen. Korban timpal. Iya, korban timpal, bener banget. KKT ya. KKT. Diajakin temen, mau nggak ikut? Abis itu ya udah coba aja kan. Awalnya nggak tahu sih putra putri itu apa karena baru kan. Ya udah akhirnya ikut dan di sekolah diseleksi dan akhirnya masuk. Masuk habis itu langsung di Denpasarnya langsung diseleksi, tes interview, ada tes bakat, dan di sana kemarin tes bakatnya itu udah nyiapin pidato panjang-panjang pakai bahasa Inggris, nervous, deg-degan, dan tiba-tiba lupa semua dan akhirnya berubah jadi puisi. Oh my god. Biasa, ya. Jadi berpuisi tiba-tiba jadi puisi langsung. Improvisasinya luar biasa ya. Improvisasinya luar biasa banget. Jadi pidato ubah jadi puisi. Iya gitu. Jurus seribu bayangannya tuh masuk tuh ya. Patut dipelajari nih ya sobat kreatif ya. Kamu harus belajar ilmu ngeles yang baru ini ya. Kalau ceramah atau pidato kamu gagal, puisi aja. Pasti diterima di hati masing-masing. Kalau puisinya gagal, pantun aja sekalian ya. Bener, jadi stand up comedy loh. Iya beneran stand up comedy. Wow, semakin seru aja ya sobat kreatif. Pastinya kita akan mengorek-ngorek lagi informasinya lebih dalam mengenai kesibukannya di Putri Sekolah Ajak Bali setelah satu single yang lewat. Satu yang mau lewat ini ada dari Arash featuring Snoop Dogg, Oh My God. Emang cocok banget sih buat narasumber kita ya. Oh my god banget. Masih dari Hayu Muruk 70, masih bareng Diji dan juga Eka Purni. Sobat kreatif, masih DJ bareng Eka Purni untuk remaja berprestasi siang hari ini. Dari acara Arash featuring Snoop Dogg, Oh My God. Ya emang narasumber kita oh my god banget. Tentunya masih di remaja berprestasi sobat kreatif. Dan buat sobat kreatif yang baru aja stay tune ya, kali ini kita kedatangan narasumber dari SMA Negeri 5 Denpasar. Mungkin mau salam-salam dulu sama teman-temannya yang akan mempersiapkan ulangan. Iya buat Aan, katanya sih buat Aan nih, katanya lagi online lewat video streaming. Hai, katanya hai aja gitu. Ya udah deh. Oke lah deh. Minta di zoom, jangan nanti kamu terpana loh Aan, jangan. Oke. Cukup sekali ya, cukup sekali. Jadi sobat kreatif, tadi kita sudah ngobrolin sedikit tentang Putri Sekolah Ajak Bali ya, salah satu kesibukan dari Vira sebagai siswa kelas 2 SMA di SMA Negeri 5 Denpasar. Nah, ini juga Eka Purni baru dengar nih ada putra-putri Sekolah Ajak Bali. Ternyata ini merupakan karena ini merupakan duta pendidikan ya, Vira. Duta pendidikan dari yang diselenggarakan oleh salah satu yayasan. Mungkin yang bisa diceritakan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu. Nah, pastinya tadi kita sudah memberikan salah satu sharing gitu ya, bahwa putra-putri Sekolah Ajak Bali ini merupakan duta pendidikan yang pastinya banyak sekali kegiatannya. Nah, pastinya bisa di-sharing ke sobat kreatif di rumah, kegiatannya apa saja tuh yang Vira lakukan dan teman-teman.
Oke, kegiatannya kita setiap bulannya ada proker, yaitu program kerja kita lakukan setiap bulan. Yang pertama kita tuh lakuin waktu itu ada bencana Aceh. Kita waktu sosial ke sana. Dan kemarin juga ada waktu Hari Ibu, kita ke Panti Jompo. Dan kita juga ada ngumpulin buku bekas dan dikasih kepada anak-anak yatim piatu yang membutuhkan. Terus juga ada kegiatan seperti menghadiri acara untuk fashion show kita juga ada. Terus untuk fashion show kamu ikutan gitu ya? Iya. Oh my god, Diji bisa ikutan tahun depan. Iya. Ikut apa? Fashion di belakang panggung. Oh, di belakang panggung. Oke, terus juga sebelum itu kita juga biasa dikasih pembelajaran sama ketua yayasan gimana jadi duta pendidikan yang baik, gimana bisa memberikan contoh yang baik untuk dan bisa menginspirasikan generasi muda Bali terutama untuk menjadi murid siswa-siswa yang berprestasi ke depannya gitu. Berat juga ya kerjaannya ya. Lumayan. Kayaknya DJ batal deh mau jadi putra putri Ajak Bali. Jadi sebenarnya kriteria menjadi duta pendidikan itu seperti apa? Apakah memang harus juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu misalnya, atau seperti apa? Kalau kriterianya yang pertama itu harus aktif. Aktif di bidang pendidikan, berprestasi. Seperti misalnya kalau di duta pendidikan kan ada yang juara karya tulis, ada yang debat, speech contest. Terus seperti taekwondo juga, ada karate, ada paskibra juga. Jadi kita juga bisa mencontohkan kepada generasi muda bahwa kita patut menjadi contoh gitu. Kita juga berprestasi di sekolah, kita juga bisa aktif gitu. Kita juga selain aktif di sekolah, kita aktif di berbagai organisasi. Contohnya misalnya kayak di taekwondo, di tari gitu misalnya. Ternyata aktif banget ya. Ngomong-ngomong soal taekwondo nih, ini sebenarnya taekwondo hobi atau apa ya? Hobi sekarang. Wow. Kalau dulu cita-cita mungkin jangan-jangan. Jadi ini kan sangat gini ya, bisa dibilang sangat kontradiksi, tapi memang bisa aja gitu. Sah-sah aja sih ya. Sah-sah aja. Tapi kita penasaran sebenarnya apa yang menarik gitu dari taekwondo sehingga Vira bisa ingin menggeluti taekwondo selain menjadi duta pendidikan dan modeling gitu. Awalnya sama juga kayak putra-putri sekolah, emang tiba-tiba aja ikut gitu. Ya waktu itu sama adik ikut di taekwondo di TNI AL Denpasar. Jadi di sana kita dilatih. Awalnya sih biasa aja gitu, tertariknya cuma sedikit, tapi lama kelamaan setelah tahu dan googling terus gimana taekwondo itu, gimana sejarahnya, jadi tertarik gitu. Akhirnya ikut kompetisi, ikut kejuaraan dan sampai di Wali Kota Cup di Porjar gitu. Wow, luar biasa. Jadi dedikasi banget ya. Jadi cuma nggak hobi aja, itu bisa membuahkan suatu prestasi. Betul, gitu. Luar biasa. Ternyata ya bisa lewat mana aja sih, nggak harus istilahnya jadi putra-putri, tapi taekwondo kalau mau juga bisa ya. Nggak cuma prestasi akademik, tapi juga non akademik gitu. Betul. Itu yang penting banget ya. Iya. Jadi kalau nilainya jelek-jelek banget ya, tolong deh yang non akademiknya diperbaikin ya. Iya, bisa jadi. Nah, kalau ngomongin taekwondo sendiri gitu ya, gimana pengalaman Vira gitu dalam mengikuti kejuaraan itu sendiri? Nah, kalau taekwondo kan resiko misalnya luka atau cedera itu kan ada gitu kan ya, karena itu salah satu jurus bela diri atau teknik bela diri yang baik, ada yang memang tidak tepat gitu misalnya. Bagaimana cara menanganinya gitu untuk bisa tidak cedera, kemudian bagaimana pengalamannya mungkin bisa di-share ke Sobat Kreatif saat sudah mengalami cedera gitu. Jadi kita ceritain dulu ya taekwondo itu kemana. Taekwondo itu ada 2, yaitu kyorugi dan pomse. Kalau di saya untuk fighter itu di kyorugi. Jadi kalau di kyorugi itu emang nggak bisa menghindari yang namanya cedera. Waktu itu juga dapet waktu sparring sama temen, kepala kena, luka, itu udah biasa. Dari situ kita belajar gimana kita tuh tahan diri. Terus dari sana saya belajar gimana caranya bisa disiplin dari taekwondo. Terus tahan diri juga, bisa membela diri, jaga diri dimanapun berada gitu. Dari sana terus taekwondo dan dari gimana? Gimana tuh kalau misalnya pernah cedera yang memang membuat
dia bisa bergerak gitu misalnya? Kalau yang cedera itu udah pasti ada. Dan apalagi kita cewek ya ikut ajang-ajang pigeon yang pastinya harus mulus-mulus Iya, gitu. betul. Tapi kalau luka mungkin nggak bisa dihindari. Cuma misalnya kalau ada lebam atau apa ya diobatin dikit gitu aja. Oke. Ini gayanya cantik sekali ya mengungkapkan kekejaman taekwondo pertandingan itu. Kalau Jauh Diji banget. aduh kena kepala gitu, nggak apa-apa kena kepala gitu ya. sudah biasa gitu Sudah ya. biasa nggak apa-apa. Padahal dalam hati ya wah sakitnya tuh di situ. Pastinya. Kalau dari semua pengalaman yang Vira alami gitu ya, entah itu taekwondo atau entah itu mengikuti putra-putri sekolah Ajak Bali. Kira-kira pengalaman yang tidak terlupakan gitu dari segala macam pengalaman yang pernah didapatkan, itu bisa di-share nggak ke Sobat Kreatif? Yang nggak pernah dilupain itu ya dari 2 itu, 3 deh. 3. Ada modeling, ada taekwondo, sama putra-putri sekolah. Yang di putra-putrinya sekolah itu pengalamannya ya di setiap acara, di setiap kegiatan, gimana saya bisa berada di sini dan melewati proses yang sangat panjang. Dan di modeling juga dari putra-putri sekolah saya bisa kenal link-linknya, desainer, bisa memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Dari taekwondo saya bisa belajar gimana disiplin, gimana kita diajari untuk menjadi orang yang baik, bisa bela diri juga. Terus saya di sini memiliki pengalaman yang banyak, berwawasan lebih luas lagi, melihat gimana ke depan kita harus menjadi siap menjadi benar-benar wanita yang berprestasi gitu. Oke, wow, ini sudah paripurna banget ya. Salah satu pengembangan dirinya nggak hanya cuma prestasi akademik, bagaimana bisa berprestasi di sekolah, tapi juga bagaimana membentengi diri dengan disiplin segala macamnya dan juga memperluas jaringan pertemanan gitu misalnya ya. Wow, ini luar biasa banget, bisa juga dicontoh buat Sobat Kreatif di rumah yang bingung banget mau sibuk apa ya. Karena yang masih muda tuh cuma sekali ya. Bener banget ya. Jadi rugi kalau misalnya disia-sia cuman dia buat bobo cantik gitu ya, atau mager gitu. Betul banget jadi ya. curcol ya. Kayak gitu ya mudanya Bu ya. Enggak sih, kalau Diji kan maksudnya awet muda ya. Awet muda ya. Selalu SMP. Selalu SMP Selalu ya. SMP. Baiklah. Wow, itu luar biasa banget Vira ya, bahwa memang taekwondo bisa mengasah Vira seperti saat ini gitu ya. Kira-kira kalau bisa dibilang gitu, Vira punya suatu mimpi gitu nggak sih yang ingin dicapai, atau mungkin dalam waktu dekat ini ingin mendapatkan sesuatu gitu, atau punya rencana gitu. Rencana. Kalau saya sendiri di setiap bulannya saya punya target. Nah, kalau kita mau sukses kita harus punya target. Saya punya target tiap bulan sama tahunan. Tiap bulan saya paling nggak, misalnya saya harus ikut mungkin show, mungkin yang dari kecil-kecil dulu, karena kesuksesan itu dimulai dari kesuksesan yang kecil. Nah, mungkin dari 1 bulan tuh saya ikut show. Nah, seperti ini saya diundang sebagai narasumber. Dan kok tahunan mungkin saya mengikuti pageant lain lagi, seperti mungkin pemilihan turni-turni Bali, Joget Bagus Bali, atau Duta Bahasa Provinsi Bali gitu. Itu aja untuk kedepannya gitu. Oke, jadi wow, sungguh sangat sudah sistematis gitu ya. Jadi tahu apa yang akan dicapai per bulannya dan juga per tahunnya, sehingga ini baru kali ini loh ya, ada istilahnya remaja yang udah planning bulanan, tahunan gitu. Diji mah kalau planning harian. Planning gitu ya, pengeluaran ke pasar ya. Enggak ke pasar sih, bukan pengeluaran juga. Planning adalah jam berapa mau bangun. Oh gitu. Itu harian, karena susah mau bangunnya. Oke, wow, ya pastinya semoga juga sukses dari setiap planning-planningnya. Dan itu katanya kesuksesan itu dimulai dari hal yang kecil. Kecil. Tapi sebenarnya menurut Vira, arti kesuksesan itu seperti apa sih? Kesuksesan itu adalah sesuatu yang berhasil kita raih dengan proses yang sangat keras. Proses yang bisa kita lalui gitu. Oke, proses yang keras dan bisa dilalui, tentunya itu yang diharapkan juga. Wow, luar biasa banget. Setelah ini mungkin kita akan nanya ya Mbak Diji tentang apa itu? Bagaimana caranya menghadapi kegagalan dan bisa move on dari kegagalan itu my sendiri. God, kenapa harus bahas masalahnya Diji sih? Bukan ya? Bukan. Mbak Diji kan masalahnya move on dari mana tuh? Move on dari jam tidur sih. Jam tidur. Iya, susah balik-balik tidur lagi. Oke, baiklah. Oke guys, jangan kemana-mana, pastikan selalu di Pro 2 FM RRI Denpasar ya untuk remaja berprestasi. Kali ini di Jada Cerebro Mi. Masih dari Hayamur 70, don't go away.
Iya, kita balik lagi nih Sobat Kreatif di Remaja Berprestasi sesi terakhir ya Allah. Nggak nyadar ternyata waktu berjalan sangat cepat. So fast. Cepat ya. Cepat. Oke, narasumber kita masih hidup kan? Masih dong. Masih bangun kan? Masih bangun. Kira-kira kita ditinggal nggak ya? Ini kayaknya Sobat Kreatif kalau dengerin kita udah bangun, langsung bangun ya. Karena sebenarnya dengerin narasumbernya sih yang bangun ya, gitu. tapi dengerin kita tidur. Segitu tidak berharganya kita ya. Lala. Jadi yang pasti kita sudah banyak sekali ngobrolin tentang putra-putri sekolah Ajak Bali dan juga kegemarannya Vira menjalani taekwondo gitu sendiri ya. Pastinya sudah sangat luar biasa prestasinya di taekwondo dan juga putri sekolah Ajak Bali dan juga kegiatan-kegiatannya juga banyak gitu. Tadi kita juga sudah sempat nanyain tentang arti sukses dari seorang Vira gitu katanya ya. Sukses itu merupakan hasil dari sebuah proses yang sangat panjang dan keras dilakukan gitu. Dan membuatnya dalam per bulan dan per tahun gitu ya Mbak ya. Nah kalau sekarang kita nanya nih, tadi off air nanya juga nih, ternyata putri sekolah Ajak Bali ini juga di bawah naungi oleh Yayasan Teenager Project dan juga Yayasan Putri Sekolah Ajak Bali. Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Kalau boleh tahu, misalnya mungkin Sobat Kreatif tertarik gitu ya untuk ikut kegiatannya gitu, mungkin selain Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Kira-kira sepengetahuan Vira, yayasan itu bergerak di bidang apa gitu misalnya, atau kegiatan yang dilakukan itu seperti apa? Kalau untuk kegiatan yang dilakukan itu ada bakti sosialnya, ada yang bertema kependidikan juga. Jadi kalau kita juga mengundang teman-teman dari sekolah-sekolah untuk ikut dalam program kerja kita. Nanti kita bisa cek di Instagramnya Putra Putri Sekolah. Jadi di setiap proker kita mengundang pijen lain dan dari sekolah-sekolah untuk mengikuti kita dan mengetahui apa aja kegiatan kita. Nanti bisa stay tune di Instagramnya. Oke. Jadi ternyata banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan dan itu untuk umum ya. Dan bisa diundang atau diikuti secara umum oleh teman-teman yang masih sekolah tentunya. Sekolah itu dari SMP atau SMA atau SMA aja tuh? Tapi tergantung, kadang kita ngundangnya SMA dan SMP juga. Oh, berarti DJ ntar diundang. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Harapan jadi, tidak pernah putus ya. Harapan tidak pernah putus pastinya. Jangan berhenti berharap. Nah, lebih jauh lagi, harapan yang ingin didapatkan atau yang ingin dicapai gitu ya oleh putra putri sekolah Ajak Bali itu seperti apa sih sebenarnya, atau tujuan utamanya gitu? Kenapa pada akhirnya muncul pemilihan seperti itu? Ya, tujuan dari Putra Putri Sekolah Ajak Bali ini yaitu menginspirasi generasi muda Bali untuk menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan menjadi duta pendidikan Bali dan bisa menjadi contoh untuk warga lainnya juga gitu. Oke, baiklah. Jadi buat teman-teman yang di sekolah gitu ya, bisa di follow Instagramnya Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Jadi bisa dikepoin, di stalkingin Instagramnya gitu ya. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Bener banget. Siapa tahu bisa tertarik untuk ikut gitu ya. Dan juga pemilihannya di sekolah itu siapa tahu ingin ikut menjadi perwakilan sekolah dan masuk ke keluarga besar Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Luar biasa ya. Pastinya. Yang namanya prestasi itu emang bisa dari mana aja sih ya. Betul banget. Yang penting prestasinya yang positif ya, jangan prestasi yang negatif. Nanti rugi bandar. Oke, baiklah. Karena kita sudah sangat mepet banget waktunya. Tadi kita juga sudah sempat nanya tentang arti sukses. Kalau sekarang kita nanyain bagaimana caranya menghadapi kegagalan dari seorang Vira gitu ya. Ya, jadi kegagalan itu pasti dirasain sama semua orang. Pasti semua pernah gagal. Dari kegagalan itu kita mampu seberapa sih mengukur kemampuan diri kita, sama mengetahui diri kita sendiri. Nah, hari ini kita mendapat kegagalan, tetapi ingatlah bahwa kita sedang ada di jalan menuju kesuksesan. Asik. Berarti kita masih menuju sukses ya. Iya, betul banget. Itu dalam banget ya Mbak Diki ya. Yang penting bukan menuju bintang. Menuju itu acara menuju puncak. Menuju puncak, bukan menuju bintang, Bu. My God, tahun berapa ya? Maklum lah Diji waktu itu nggak dengar acara itu. Oke, baiklah buat sobat kreatif yang merasakan kegagalan itu jangan khawatir gitu ya, jangan terpuruk dalam kegagalan itu, karena kegagalan itu merupakan proses menuju kesuksesan seperti yang telah dikatakan oleh Vira sendiri. Betul. Oke deh.
Terus tipsnya sekarang kita menuju ke tips. Oke. Bukan tips memuluskan kulit atau memutihkan kulit. Atau bukan tips memasak ya. Bukan tips memasak. Narasumber kita bukan Ibu Siska Switomo. Iya betul banget. Kalau menurut Vira sendiri, tips-tips sukses ataupun kedisiplinan untuk sobat kreatif di rumah itu seperti apa yang bisa di-share? Oke, jadi Vira sekarang punya tips, yaitu ada 9 tips sesuai angka favorit ya. Oke. Yang pertama itu ada niat. Segala sesuatu kita lakuin tuh harus berdasarkan niat. Dengan niat pasti lancar. Nah, yang kedua, percaya diri. Kita harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus hargai. Yang ketiga, kita harus hargai waktu. Sebagaimanapun kita bangun tidur, kita harus ingat bilang terima kasih. Oke. Apapun itu kita harus jalani. Yang ketiga, yang keempat ya, ada tanamkan motivasi. Yang kelima, ada tentukan target. Jadi setiap bulan itu ada targetnya terus. Target setiap tahun juga ada. Selanjutnya ada aktif dalam organisasi. Sama kayak tadi kan ada yang taekwondo, ada juga tari gitu. Terus rajin beribadah. Dan jangan lupa umat apapun itu kita harus selalu ingat berdoa. Dan selanjutnya ada doa restu dari orang tua. Pastinya itu harus banget ya. Kita harus selalu bilang ke orang tua, kegiatan apapun yang kita lakukan harus diketahui oleh orang tua. Dan yang terakhir, kita harus selalu ingat terima kasih. Apapun yang kita lakuin, kegagalan atau kesuksesan apapun, sekecil apapun, kita harus ingat bilang terima kasih gitu aja. Wow, luar biasa banget. So sweet sekali. Ya ampun, ini yakin deh SMA ya, kok pikirannya advance gitu ya. Ini serasa udah bisa ngasih kita tips sukses loh. Bener. Apa sih buat kita yang masih SMP memang perlu ya. Iya benar banget ya. Buat sobat kreatif juga di rumah bisa mencontoh dan juga semoga bisa mendapat inspirasinya dari Vira bahwa tips suksesnya itu memang yang paling penting juga percaya diri, kemudian mengikuti passion, jangan lupa berdoa dan tentunya restu dari orang tua. Ya Allah, buat pada yang masih sungkem ya. Sungkem buat yang masih galak-galak sama orang tuanya. Asik. Itu bener tuh. Aduh ya Allah, Eko Purni kamu sangat cerdas. Iya. Kenapa tuh? Bener. Aku nggak galak. Enggak, maksudnya sangat cerdas mengingatkan karena anak-anak muda kan suka aduh mama nih apa sih cerdas banget atau aduh kok nelfon terus sih gitu misalnya. Atau papa nih apa ya? Tolong deh cari kesibukan gitu. Papa golop aja. Oke, baiklah ya. Jadi memang restu orang tua itu sangat penting banget ya. Vira ya sendiri merasakan bahwa dukungan dari orang tua itu sangat luar biasa untuk menunjang kesuksesan anaknya tentunya. Oke, setelah ini langsung sungkem ya. Sebentar habis sungkem habis itu nanti ujiannya lulus. Kita nggak tahu ya. Kan doa orang tua lancar otaknya ya. Oke, karena waktunya sudah mepet banget. The last questions untuk hari ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh dari Vira gitu ya untuk anak muda di Bali, khususnya buat sobat kreatif di rumah. Pesannya satu, yaitu tidak ada satu kesuksesan yang tidak pernah mengalami kegagalan, karena kegagalan adalah jembatan kesuksesan. Iya, sukses ya, selalu. Luar biasa, sukses banget gitu ya. Jadi jangan takut untuk gagal gitu ya, karena gagal itu dia salah satu proses untuk menuju yang namanya suatu kesuksesan. Betul. Wah, luar biasa banget kita kali ini. Semoga buat sobat kreatif di rumah terinspirasi, dan yang baru aja stay tune gitu ya, jangan khawatir. Karena pastinya Remaja Berprestasi akan hadir setiap minggunya menginspirasi sobat kreatif semua di rumah. Kalau ketinggalan yang namanya siarannya untuk kali ini, wah ketinggalan banget nih, dan juga ingin mendengarkan gitu ya siarannya kali ini, jangan khawatir karena pastinya bisa dikepoin di www.sedarsehat.org karena nantinya akan diposting ya summary dan juga siarannya untuk hari ini. Iya, jadi kalau mau dengerin ulang tips-tipsnya yang 12 tuh mantap banget loh. Tips 9, Bu. 9 ya, ya Allah, biji korupsi. Oke, baiklah untuk itu Eka Purni pamit undur diri. Terima kasih buat Vira tentunya. Makasih ya, Cin. Sering-sering kesini ya. Kembali. Terima kasih juga buat sobat kreatif yang sudah stay tune dari tadi dan semoga terinspirasi di siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk partner kece abis Eka. Kece badai. Semoga nggak terbang
di bawah angin tornado ya. Berat kayaknya ya Berat. menerbangin. Beban mental Beban mental. Tornadonya Oke. beban mental. Terima kasih Mbak DJ. Oke, dah Eka Purni. Dadah. Sampai ketemu lagi ya di Remaja Berprestasi. Sobat kreatif berikut dari David Guetta, Cedric Gervais, Chris Williams Wood, I Lie to You. Masih dari Hayam Muruk 70 untuk Pro 2 FM RRI dan Pasar. Jangan kemana-mana, DJ bakal balik lagi habis Puji Trisanjah.